Sebelahnya yang belum? Yang belum mana yang belum? Ayo, nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya nama Yono dari Kalimantan Barat. Ya. Saya di sini sudah menjalankan kurang lebih sekitar 3 minggu. Ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Rencana saya besok mau pamit. Ya. Untuk Kenapa nggak pamit hari Senin? Karena di rumah lagi dalam keadaan duka Pak Haji. Oh, kan udah dikubur. Siap sudah. Udah Senin aja bos. Jadi Jumat lo bisa seneng-seneng, gembira. Sabtu, Minggu, Senin pulang. Siap Haji. Saran gue Senin, ntar gue ijabin hajat lo terkabul. Siap. Senin hajat lo terkabul, gue ijabin. Oke? Siap Haji. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abi dari Bima, Haji. Ya. Bima NTB. NTB. Ya. Alhamdulillah saya sudah hampir 3 bulan di sini, Pak Haji. Ya. Saya ikut ibadah ekstrim di sini. Setiap malam saya tahajud dan baca Quran di masjid. Ya. Terus ada yang saya ajukan sekarang untuk menambah untuk RDAY ya. Jadi saya lihat yang di atas itu di perumahan atas atau sama bawah itu saya mau sedekah tenaga. Iya. Bersih-bersih rumput apa di tanam-tanam itu gitu. Boleh. Sambil menunggu sholat ya. Ya. Jadi nggak begitu banyak, paling 2 jam atau 1 jam gitu ya. Mungkin di bawah juga itu yang di di lapangan kuda ya, kini ada rumput-rumput gitu. Pedok Ya gitu. boleh. Sama di atas itu saya lihat di perumahan atas Pak Haji ya, rumput-rumput saya bersihkan. Bersihin. Ya nggak apa-apa bos, sedekah profesi bos. Iya gitu ya. Hampir 100% tamu-tamu RDA yang riadoh hampir 100% terkabul. Amin. Jadi, kalau Bapak lihat yang tadi pamit tuh, yang salam nama saya. Iya. Itu kan terkabul. Amin. Alhamdulillah. Nah Bapak juga harus begitu. Betul ya. Makanya mumpung saya masih kemarin di sini. Saya sabdain. 2026 lo harus berangkat haji. Amin. Nggak taunya namanya keluar. Suami istri. Alhamdulillah. Nah, lu juga gitu. Jadi mumpung saya masih di sini kan karena itu saya jauh, biarpun berapa bulan saja nanti di sini kan sampai sepuas saya mempelajari di sini gitu. Iya boleh bos. Ya, Oke. mulai besok atau kapan itu saya ngomong ke Pak. Boleh malam ini aja bos nyebutin rumputnya. Besok pakai Rumput istri. untuk tahajud nanti Pak. Ibu yatim gondrong-gondrong. Iya. Mengerikan ya. Nanti kasih tahu Pak Sidik Pak. Pak Haji. Pak Sidik melapor ke Pak Sidik dulu. Iya. Oh iya, makasih. Jadi begitu. Yo, yang laki udah habis? Udah? Ibu-ibu monggo. Gantian. Itu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Ibu Husnawati, Pak. Asal saya dari Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju yang pernah dilanda gempa. Termasuk rumah saya hancur rata tanah. Nah, saya mengalami beberapa cobaan dari Allah. Cuman saya katakan itu hak Allah, terserah. Saya sudah menyerahkan diri apapun itu. Jadi Bu, Allah tuh nggak pernah ngasih cobaan. Kayak nggak ada kerjaan aja. Maaf Pak Haji. Nggak ada. Itu karena kurang sedekah. Udah sedekah kurang banyak. Iya. Orang yang sedekahnya kurang banyak dijarah lah. Itu kan dijarah udah sedekah kurang banyak. Alhamdulillah Pak. Bukan dicoba. Emang nggak ada kerjaan apa nyoba-nyoba. Ayo. Baru saya pertama melihat dari YouTube Pak Haji, di situ mulai hati saya katakan insya Allah saya ketemu sama beliau. Di beberapa
kejadian yang ada setelah rumah rata tanah, kemudian suami stroke dan sebagainya, saya hanya bisa senyum. Setelah saya melihat di YouTube bahwa inilah mungkin saya dapatkan pencerahan dari Pak Haji. Pernah satu kali Pak, anak saya sakit, saya tidak tahu lagi ini bagaimana anak sakit lagi. Akhirnya saya coba sholat, kemudian saya katakan bahwa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia anak yatim kandang MB pimpinan Bapak Haji Dwi Susilo. Saya sebut insya Allah anak saya keluar. Saya tidak punya uang 1 sen Pak. 8 hari di opname, tidak punya BPJS. Kami tidak bayar sejak gempa. Alhamdulillah dokternya katakan hari ini anak ibu bisa keluar selama 8 hari, ada yang bayarin, saya tidak kenal sampai sekarang. Saya Tepuk tangan buat ibu dari Mamuju. Makanya kemarin saya katakan setelah ada kejadian lagi, ada anak saya semakin dengan ekonomi yang makin melemah sekarang Pak ya. Jadi anak saya dari hotel. Kata siapa ekonomi lemah? Ibu coba lihat ke Plaza Indonesia. Orang belanja miliaran tuh beli tas. Sulawesi Barat Pak. Iya. Sulawesi Barat. Saya makan di Sari Ratu di Plaza Indonesia. Makan tadi ram itu yang makan. Nggak ada mana ada Bu. Pak, alhamdulillah. Mohon maaf Lu ini jangan Pak bilang Haji. gini. Ekonomi lagi melemah. Ucapan adalah doa. Jadi lo doang yang lemah, yang lain enggak tuh. Iya. Ini ngaceng. Enggak lemah. Ngaceng. Alhamdulillah. Jangan bilang bahwa ekonominya lagi terpuruk. Mana ada. Orang bilang dulu 98 kerusuhan, tapi sekarang Jaya Raya tuh. Ya, Katanya Covid. Mana enggak. Udah tenang aja Bu. Iya. Jadi kata-kata negatif jangan diucap. Iya. Mohon Jadi maaf. kalau memang ibu lihat lagi susah, ibu ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali minimal. Saya Pas- berangkat dari Sulawesi Barat Pak Haji, saya Iya. cuman katakan saya pasti ketemu sama beliau. Iya ketemu. Saya ketemu. Tadi saya datang Pak Haji, ada beberapa informasi enggak bisa ketemu, katanya nanti malam juga, tapi saya yakin saya bisa ketemu. Berarti ibu Tadi tinggal pagi. ngucap lagi aja yang kayak tadi. Pasti Iya. ketemu, pasti ketemu. Pasti ketemu, Ah, pasti ah, ketemu. pasti ketemu. Tadi tiba-tiba ada informasi ini Pak Haji datang, ya Allah. Alhamdulillah saya bisa. Iya. Alhamdulillah saya dipertemukan, alhamdulillah. Nah kemudian Pak Haji saya punya utang banyak. Ntar diajarin ya cara Saya utang punya lunas ya. banyak, iya. Kalau Ya, Haji itu aja. Marco bisa cair 460 miliar, masa ibu enggak? Alhamdulillah. Buka Den, ntar taruh di sini Den. Ya mungkin. Buka di situ Den. Kemudian anak saya Pak Haji sekarang, alhamdulillah kedepannya ada pekerjaannya Pak. Boleh, Ada, tadi ajarin. Tadi ajarin. 3-3-nya. Boleh. Iya. 5-5 juga nggak apa-apa. Cuma 3 Pak Haji. Anak tetangga sekalian. Tadi Ya. ajarin. Alhamdulillah Pak Haji saya bisa ketemu, dipertemukan Allah. Alhamdulillah Pak Haji. Saya pernah ke pantai Pak, saking galaunya saya bilang, saya buka di YouTube Pak Haji, saya mau ketemu. Saya bilang sampai nangis-nangis, Ini saya ketemu. mau ketemu. Saya bilang saya mau ketemu. Benar. Saya Ini ketemu gak nih? Saya ketemu alhamdulillah Pak. Padahal bayangan saya hari Jumat, malam Jumat, tapi alhamdulillah saya ketemu. Saya Kalau malam Jumat rame Alhamdulillah. banget. Enakan di sini, taruh sini. Tatakan piringnya mana? Oh, yang dari tanah. Nah kayak gini bos. Jadi bapak dan ibu kalau nggak mau kena penyakit minumnya pakai ini. Orang dulu minum pakai ini gak? Iya. Iya dituang. Terus kalau mau minum air putihnya pakai kendi, ya kan? Yang diminumnya begini ya. Nah gitu. Maunya saya, besar ininya. Ini besar. Ininya. Kalau yang kendi besar segini. Ini kan buat teh. Kalau kendi buat air putih. Dulu kan belum ada kulkas. Jadi kalau minum air kendi tuh seger.
Ya kan, dingin kan? Nah makanya dulu orang nggak ada yang penyakit. Nah sekarang bapak dan ibu kalau sakit-sakitan beli ini aja minumnya. Nih orang zaman dulu Pak Bu, orang bunting pasti wajib makan ampau. Tanah lempung yang digerus, yang kalau ngerebus daun pepaya supaya nggak pahit kan pakai itu kan. Nah kalau orang bunting sambil nyemil-nyemil. Nah coba bapak dan ibu pakai ini. Kan saya tanya, bos, kok umur lo panjang? Tuh, oh minum pakai ini. Iya kayak ini gua. Belinya di mana? Ada gak di kampung-kampung? Di pasar? Ada beli pakai ini aja. Murah kok, paling berapa? 100.000 apa 200.000? Nggak sampai. Ah ya udah. Bapak yang mau beli atau saya yang beliin? Ah, pakai ini ya. Gitu. Sulbar enggak ada Pak candy kayak gitu. Nanti di pasar sini saya ambil baru. Nah ini pakai ini Pak. Nih nanti minumnya diseduh panas. Nggak taunya yang bikin umurnya panjang nih karena ada tanahnya ini. Kalau kita kan kebanyakan enggak, gelas, stainless. Nah coba ini. Pak Haji, emang orang zaman dulu rata-rata lahiran normal. Rata-rata lahiran normal. Oke? Yuk Pak Haji, sebelahnya. Ini copetnya. anak kedua saya juga ada kanker payudara Pak Iya Haji. nanti diajarin. Ah. Kita diajarin. Oke. Yuk sebelahnya. Makasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Hariroh dari Madura. Madura. Ya. Coba ngomong Madura gimana? Madura. Nanyanya pakai bahasa Madura. Bapaknya nanti nggak ngerti. Gelasnya mana Den? Oh ngerti. Artinya nyon atanya bapak iki. Panjenengan gila kan jelasakin compo menabi pingin laku kan dikencingin iki. Nggih. Nah, menabi kebalikannya rumah pingin dimiliki. Rumah pengen dimilikin. Iya. Ibu remas alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Nah, kayak yang ijab rumah ya ada. Betul. Privat rumah itu Pak Haji ya. Bukan Jadi dikencingin. milik. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumah ini jadi milik saya selamanya. Tempelin. Terus tempelin. Itu rumahnya nenek saya, Pak. Bisa ditempelin. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu masih ada gak? Kok banyak? Ada. Coba periksa dulu. Banyak kan ya Pak Haji. Kalau tanah ya tanahnya yang Ya tanahnya dikencingin. Terus jadi milik. temboknya Jadi dianu. milik. Temboknya- Tanahnya dikencingin jadi milik. Kalau tembok rumah temboknya. Gitu. Ini lagi. Kalau Pak Haji. misalkan ibu mau ngambil dia jadi mantu ibu. Ibu remas alat kelamin ibu diem-diem pas salaman. Jadi mantu saya. Oh, iya. Jadi mantu saya. Entah jadi mantu ibu. Asal jangan suami orang, Pak. Apa? tambah. Ini lagi Pak Haji kan tempo hari privat itu kan hajatnya 2 tapi beda. Tapi caranya itu sama. Terus itu dilakukan barengan malam itu juga atau gimana? Pertanyaannya apa? Kan saya privat. Nah, hajat saya itu cara ngamalkannya itu sama gitu loh. Itu Ya. ada dilakukan malam itu bersamaan atau Emang hajatnya apa? yang itu loh Pak Haji, anak saya yang pingin beasiswanya keluar, Apa? pingin beasiswanya keluar. Oh ya kayak Aji Marco dilangkahin. Nda waktu itu sama Pak Haji suruh colek 99 taruh di mulut. Iya Terus yang colek. itu yang apa itu yang hutang itu lagi suruh giniin. Itu apa bersamaan malam itu Enggak juga? dong, satu hajat satu ijab. Gitu. Sekarang ijabnya buat yang beasiswa, nanti ijab lagi satu lagi yang apa gitu. Iya. Nggak boleh bersamaan. Nah, Oke? iya, nah itu ini lagi Pak Haji. Apa? Kan waktu seminar di Puncak, Bapak bilang kalau punya tahi lalat di alat kelamin, Oh itu mesti privat, oh karena lama. iya. Bisa 2 jam, kasihan yang lain. Ternyata Iya. ada di
Jadi Ini orang ada. yang punya tai lalat di tete, utangnya nggak akan lunas sampai kapanpun. Biarpun lunas top up, udah mau lunas take over. Nggak pernah top up saya, Pak. Iya, pokoknya nggak bakal lunas. Orang yang punya tai lalat di alat kelamin, sampai kapanpun nggak akan lunas utangnya. Gitu. Orang yang punya tai lalat di punggung, pasti pasangannya sakit-sakitan. Gitu. Kalau dia tai lalatnya besar, agak besar dikit, pasti mati lawan jenisnya. Gitu. Kalau dia belum nikahin anak, nggak boleh bangun rumah. Kalau dia bangun kuburan, pasti dia nggak akan punya rumah. Tapi ada gak tolak balanya? Ada, pasti diajarin di sini. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang Jawa dulu, orang tua membangunin rumah anak. Betul? Kalau sekarang enggak, anak bangun rumah sendiri. Akhirnya apa? Motor hutang, mobil hutang, rumah hutang, pasangan hidup ribut mulu. Kenapa? Karena suasana panas. Ada gak tolak balanya? Ada. Kalau privat pasti diajarin. Karena kita butuh waktu 2 jam, 3 jam. Kalau ini kan kasihan. Nih saya nerangin ibu nih sejam. Yang lain melongo aja. Kasihan. Nanti kapan ibu senggang aja ya. Kalau itu Pak, misalkan doain anak yang lagi di pesantren, gimana Pak? Oh fotonya dicolek alat kelamin ibu, ditaruh di fotonya. Pinter, pinter, pinter. Atau mau bodoh? Bodoh, bodoh, bodoh. Mau apa? Kalau mau tidur Pak. Kalau mau tidur 99. Kalau bangun tidur 99. Karena kalau nggak mau tidur, alat kelamin ibu merekah. Kalau mau tidur kan layu, napas layu. Sudah? Oke? Yuk sebelahnya. Gantinya. Yuk. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Abbas dari Sulawesi Barat, Polman. Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah 3 kali bertemu dengan Pak Haji. Saya sudah 5 hari bermalam di sini. Tujuan saya ke sini Pak Haji ingin melunasi hutang. Saya ingin dijawab oleh Pak Haji bagaimana caranya supaya bisa hutang-hutang saya lunasi. Boleh, tadi ajarin ya. Ya alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Yo. Dan saya punya anak 4. Saya ingin dijawab supaya Anaknya 4. Iya alhamdulillah. Lahir normal semua apa ada yang sesar? Nggak ada, normal semua Pak Haji. Wow, Alhamdulillah. sebesar apa tuh alat kelaminnya? Sebesar ini atau sebesar ini? Sebesar ini apa ini? 4 yo. Apa iya tambah banyak tambah mengkeret? Ya. Oh ada jamu Jadi, Madura. saya ingin anak saya semuanya sukses Pak Haji. Bisa lah, nanti diajarin ya. Alhamdulillah. Iya, makasih banyak Pak Haji. Yuk, Alhamdulillah. sebelahnya. Assalamualaikum. Sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarifah dari Timika. Saripa. Iya. Timika itu Papua ya? Iya, Masya Allah. Timika Papua. Ada pertanyaan nggak dari Timika, Papua? Irian Jaya, Papua, Irian Jaya, Timika, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya, Pak Haji ingin melunasi utang. Utang? Iya. Oke, berarti sama kayak yang tadi dari Sulawesi. Sulawesi ya? Ya dia aja. Yuk sebelahnya. Sama, yaudah sebelahnya belakang. Muka utang maksudnya Bapak emang nggak bisa merhatiin wajahnya ibu. Muka utang sederet tuh nomor 2. Kalau depan muka itu yang mau nambah utang. Yuk belakang ada gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak Haji kalau salat Nama. Namanya nama siapa? Hidayati dari Bogor. Ya. Yang saya tanyakan adalah kalau salat tobat tuh kalau harus siap maghrib menjelang isya, kalau kita nggak sempat maghrib isya tuh bisa di waktu lain Pak Haji. Sholat tobat tuh yang manjur dari maghrib sampai isya, bisa gak yang 18? Yang sisanya yang 50 ibu boleh cicil dari bangun tidur
sampai mau tidur. 10, 10, 10, 10, 10. Sebelum duhur, habis duhur, atau habis, terserah, bebas waktunya. Dicicil. Sebelum duhur misalkan, atau habis duhur, atau habis duha, atau apa gitu boleh. Bisa gak? Beratnya di mana? Jadi wajib Pegang mic-nya. kalau nggak sempat Pak Haji antara maghrib dengan isya itu bisa di waktu lain tuh maksud saya Pak. Boleh. Tapi kan yang manjur bener itu antara maghrib sampai isya. Yang paling manjur. Namanya namanya sholat apa? Awamin. Manjur. Bu, saya punya tamu bu. Kerjanya di Gatot Subroto, Semanggi. Kerjanya di Semanggi, di Gatot Subroto. Kemarin privat sama saya. Pak Haji, saya pengen naik grade. Saya pengen naik jabatan. Gimana caranya? Mbak, paksain bisa gak sholat taubatnya dari maghrib sampai isya? Berarti saya kalau pulang kerja 4:30, ya mbaknya paksain pelan-pelan. Gak ngebut, paksain naik mobil. Rumahnya di mana? Rumahnya di Bogor. Paksain maghrib udah sampai rumah. Coba dari jam 4:30 mbaknya pulang. Alhamdulillah baru meraktekin 3 kali. Dia pasti nonton. Luar biasa. Lagi Pak Haji, aku tadi dipanggil sama pimpinan saya mau dijadiin salat tobat. 18 salam. Salat tobat 18 salam. Alhamdulillah tuh. Nah, coba ibu praktekin, maksain bu. Kalau Pak Haji apa-apa sih maksain bu. Kalau kita nggak maksain, ibu nggak nyampe RDAY. Betul nggak? Rata-rata tamu-tamu RDAY itu yang pada berobat ke RDAY yang udah pada mentok. Kalau belum mentok nggak mungkin. Karena kan di sini ada malaikat mentok. Diperiksa. Kalau nggak mentok nggak ada bu. Dia nunggu mentok dulu. Janganlah. Saya mau bapak dan ibu kalau baru kredit cair misalkan kayak Haji Marco nih 460 miliar. Dia datang ke RDAY. Gimana caranya biar nambah lagi besok cair lagi 600 miliar atau 1 triliun. Ini kan enggak. Utangnya macet baru datang ke RDAY. Akhirnya kita ngebenahinnya lama bener. Nah ibu nanti praktekin dulu. Kalau nggak bisa yang apa boleh buat. Ibu nanti jalanin abis sholat isya. Ini kan kita paksain. Kan nggak mungkin seminggu ibu nggak bisa. Sehari pasti bisa. Atau 2 hari bisa. Oke? Yuk belakang. Pak, satu lagi Pak Haji, untuk Ya. menghilangkan tahi lalat sama di alat kelamin tuh bagaimana? Oh mesti dibelek pakai itu. Mesti sedekah dulu bu 10 juta bu. Karena waktunya 2 jam. Neranginnya sejam lah. Kalau saya nerangin ibu, kasihan yang lain bengong aja. Ngapain sih Pak Haji nerangin tai lalat? Gue nggak ada tai lalatnya. Jadi kalau yang tai lalat, khusus tai lalat aja kita neranginnya. Jadi yang nggak ada tai lalatnya nggak boleh ikut loh. Begitu. Jadi kita enak. Jadi neranginnya seputar tai lalat. Pokoknya nih bu, orang yang punya tai lalat yang ada di alat kelamin tidak akan lunas. Buktiin dah. Orang yang punya tai lalat di tete nggak akan lunas. Orang yang punya tai lalat di punggung pasti sakit-sakitan itunya pasangannya. Orang yang bangun kuburan belum nikahin anak pasti nggak akan punya rumah, ngontrak. Kalau nggak diinin nggak bisa. Jadi nggak boleh bangun kuburan. Hah? Janganlah, saya sendiri aja. Tugas saya itu. Orang yang bangun rumah belum nikahin anak juga nggak boleh. Nggak bakal utangnya lunas. Tapi ada gak sih solusinya? Ada. Ada gak sih itunya tolak balanya? Ada. Gampang, itu paling gampang. Rata-rata kalau dia udah tolak bala langsung kuantum.
cair 10 miliar. Itu udah pasti cair 10 miliar. Karena ganjelannya di situ doang. Tai lalat di alat kelamin dan tai lalat di nenen. Gak apa-apa buat koleksi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kecuali kalau ibu privat khusus diajarin. Karena bisa sejam kita ngobrolnya. Kasihan yang gak ada tai lalatnya. Pak Haji ngapain nerangin tai lalat? Hah? Itu kalau seandainya nanti diajarin itu bisa permandan. Jangan-jangan nanti tunggu lagi. Enggak Bu, kalau udah tai lalatnya ditolak bala nggak mungkin numbuh dong. Kan ada tolak balanya. Penangkal. Ibarat rumah tuh ada penangkal petir. Kira-kira kalau ada petir, kena gak rumahnya petirnya? Enggak, kan udah dipasang penangkal petir. Berarti alat kelamin saya dipasang penangkal petir. Iya. Alat kelamin ibu nanti ditancepin penangkal petir. Dis. Gak ada yang humor. Humor. Ya, ada lagi ya? Yang belum kebagian nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Hasanah dari Lampung, Pak. Ya. Saya udah di sini ibadah ekstrim sudah hampir 3 bulan bersama Pak Bima. Udah banyak ilmu yang saya timba, yang saya kerjakan, tinggal prakteknya nanti di rumah Pak. Termasuk yang mulangin rumah yang dijual sama keluarga yang tanpa tanda tangan saya itu. Yang mau saya tanyakan, kalau di Camain itu fotonya atau rumahnya Pak? Kalau rumahnya kan fotonya. Rumahnya ya. Foto rumahnya. Ya. Kalau rumahnya ibu camahin, ngerinya alat kelamin ibu copot. Fotonya. Berarti tidak perlu dikencingin Pak Haji tanahnya atau karena kalau dikencingin lebih manjur. Karena rumahnya itu di belakang tanahnya habis dibentengin, kemudian tinggal halaman depan itu kalau biar nggak kelihatan gampang Bu, ibu beli selang seukuran telunjuk saya, pasang di alat kelamin, cur. Jadi kalau disiramkan gitu manjur. Boleh Pak. Manjur. Oh ya. Terima kasih, itu aja Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, nama saya Ibu Maisaroh dari Kaltim. Kalimantan Timur. Iya Pak, dari Kaltim. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya Pak Haji, saya mimpi ketemu Pak Haji. Ya. Disuruh datang ke RDAY. Ya. Habis sholat tahajud, terus pagi-pagi saya langsung ke bandara. Ya. Beli tiket datang ke RDAY Pak Haji. Ya. Sekarang ketemu. Ada pertanyaan nggak? Saya jual tanah Pak Haji. Terus? Sudah dikasih DP. Katanya pembayarannya itu bulan 9 atau bulan 10. Itu yang saya selalu Pak Haji? Bukan. Saya selalu tahajud. Kok tahu-taunya saya mimpi bertemu Pak Haji. Saya diundang Pak Haji. Ibu pergi ke RDAY saja. Ya itu Pak Haji, saya langsung berangkat. Nah, saya minta doanya Pak Haji. Segera dibayar lunas tanah itu Pak Haji. Pasti. Amin. Ada lagi? Sudah Pak Haji, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak Haji. Ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, perkenalkan, nama saya Dinar dari Tangerang. Sebelumnya saya mau testimoni, kemarin malam Jumat ikut pencerahan, terus saya nggak nanya tapi saya nyimak omongan Pak Haji. Kata Pak Haji kalau mau ikut lomba, dalamannya dibalik, kaos kakinya dibalik, terus camahin kan, alhamdulillah 999, terus ucap hajat yang atas ridho Allah gitu, terus ucap hajat, alhamdulillah jadi best favorit 1 se-Jabodetabek kemarin lomba di Jakarta. Nah terus ini pertanyaannya sekarang, kan saya ini model baru ya Pak Haji. Nah kemarin-kemarin itu dapat job tuh bisa seminggu sekali aja atau bisa 2 minggu sekali gitu. Nah ini saya pengen dapat jobnya bisa tiap hari Pak Haji.
Gampang, mbaknya di rumah tinggal sama siapa aja? Sama orang tua. Nah, bisa gak mbaknya nggak boleh ngebantah kalau orang tuanya ngomong? Siapa Haji? Mbaknya suka ngebantah. Iya. Mamanya ngomong 1, mbaknya ngomong 3. Mamanya ngomong 2, kamu udah ngomong 5. Betul gak? Jawab. Siap, bener. Jawab. Tepuk tangan dulu dong. Oke, siap Haji. Gampang. Jadi gini mbak. Banyak yang pada japri saya. Nih banyak bener yang japri saya nih. Ada lebih dari 6. Pak Haji, khasiatnya apa sih Pak Haji? Kalau saya minum pakai teko dari tanah liat, minumnya pakai gelas dari tanah liat, apa sih Pak Haji kelebihannya? 1, umurnya pasti panjang. Nah maksud saya, ibu lihat deh kakeknya nenek ibu, umurnya panjang-panjang nggak? Panjang-panjang. Kedua, rezekinya panjang nggak? Rezekinya panjang, ada aja dia rumahnya nggak dempet-dempet. Dan nggak pada punya utang. Kesehatannya panjang. Rezeki panjang, umurnya panjang. Ada gak nenek kita yang cerai? Nggak ada. Turun ke anaknya baru pada pisah. Nah gimana caranya kalau kita udah punya suami yang sekarang biar langgeng sama suami kita, atau kita punya istri sama istri kita ya sekarang biar langgeng. Coba ada pakai ini. Nih, Pak Haji promosi lah. Bapak dan ibu beli sendiri nggak beli sama saya. Kecuali kalau saya jualan, ibu beli aja. Kayak misalkan mandi pandan, apa saya jualan pandan? Enggak, mandi aja pakai pandan. Kalau bapak dan ibu punya tanaman ya tanam sendiri. Nah, saya lihat Pak, Bu. Kenapa rata-rata kamu umurnya panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang? Kenapa kamu sawahnya banyak? Nggak kejual. Nggak taunya saya lihat ini Pak. Ini kita jadiin apa? Jadi teko Aladin. Aladin ingat gak zaman dulu digosok-gosok? Nah ibu kalau buat manggil duit pakai ini aja. Gosok. Tapi jangan kelihatan anak ya. Takut ibu ntar dibilang gila. Mama pulang dari RD kok jadi gila. Kenapa? Itu teko digosok-gosok pakai celana dalam. Enggak, Aladin tuh kok bisa manjur gitu. Coba Bapak lihat. Ada gak kakek kita, nenek kita yang pisah? Ada gak? Enggak ada. Pisahnya nenek kita sama kakek kita di usia berapa? 70 tahun, 80 tahun baru pisah dia. Iya, ada yang meninggal. Hah? Nah. Iya, paling umur 70 tahun atau 80 tahun pisah ranjang kan? Iya, bapaknya di belakang, ibunya di depan kan? Karena ibunya mau jadi security. Jadi maunya. Iya, Mas. Terus kedua, Pak, nenek kaki kita tuh nggak sakit-sakitan. Pas saya lihat, oh iya, orang dulu kalau masak daun pepaya supaya nggak pahit pakai ampuh. Jadi bapak dan ibu ke pasar di tukang jamu. Tukang jamu yang jual kayak gini kan ada jual ampuh. Nah taruh tuh jadi bapak dan ibu makan pecel. Padahal daun pepaya pahit. Nggak pahit bos, pakai itu rumusnya. Nah sakit leper juga pakai itu. Nah coba bapak dan ibu, coba paksain. Pak Haji sekali lagi bukan tuh promosi. Lah kan bapak dan ibu beli sendiri di kampungnya. Kecuali kalau ini manjur baru saya ngambil untung dong. Enggak lah. Pak Haji kenapa nggak dikasih aja? Ya dikasih aja mendingan ya. Banyak yang mau. Banyak yang mau. Maunya berarti lu. gue mesti punya gudang. Enggak lah, beli sendiri aja murah kok. Murah kan? 100.000 apa 200.000 lah ya. Daripada bapak dan ibu di hari tua sakit-sakitan. Kalau yang udah sakit dengkul Pak Haji, sembuh. Di samping praktekin nanti dicentongin. Nah, terakhir saya mau bapak dan ibu yang kalau memang di sini masih nginep, bapak dan ibu coba hari Jumat ikut ijab qabul api unggun. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar,
saya bapak dan ibu kalau bisa cairnya 10 miliar aja. Pasti. Ya. Pasti. Kalau bisa hari Sabtu bapak dan ibu kan anak yatim wisata naik odong-odong. Nah ibu bantuin apa bebas. Apa nyentongin nasinya anak-anak yang makan atau bapak dan ibu nyentongin air minumnya. Nah jadi panitia seksi repot sambil ngaduk-ngaduk sambil ijab. Apa hajatnya? Pak Haji boleh gak kalau hari Sabtu saya naik odong-odong? Kalau bisa jangan. Kan anak yatim nanti mau duduk di mana? Nah, nanti hari Minggunya baru bapak dan ibu wajib naik odong-odong. Kita wisata ke kolam renang. Nah nanti di kolam renang bapak dan ibu wajib mandi di kolam renang. Pak Haji kalau mandi nggak harus telanjang. Enggak lah pakai mukena, pakai itu kan boleh. Di kolam renang. Training sambil nanti ijab. Gendong anak yatim. Kalau saya pakai daster boleh, nanti pas nyemplung kan dasternya terbuka. Hah? Ya paksain ya. Nah sebelum saya jawab hajat cair 10 miliar. Biar bapak ini mau ngasih wejangan sedikit dengerin. Nanti bapak dan ibu boleh nanya. Ayo bos kasih wejangan. Dia kan rata-rata pengen cair 10 miliar. Coba kasih wejangan. Alhamdulillah. Suruh meraktekin Al-Mujamil, surat Fatir. Kalau ingin terkabul hajat-hajatnya sesuai apa yang disampaikan Pak Haji, bahwa kita harus terus bangun jam 00, tersenyum 41 kali, kemudian mandi, kemudian setelah mandi sholat tahajud, dilanjutkan dengan membaca Quran. Pasti hajat-hajat bapak dan ibu terkabul. Bisa gak? Harus bisa. Pasti bisa. Maksudnya? Kalau udah terkabul udah bu, gak usah dikerjain lagi. Nanti kan ibu kan nyungsep, datang ke RDAY, praktek lagi gitu. Kan banyak bu tamu RDAY yang udah pada nyungsep datang lagi bu. Banyak yang pada udah terkabul dia kabur, terus nyungsep, datang lagi, alhamdulillah ketemu lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kedua bu, gimana caranya paksain? Gimana caranya paksain? Saya mau bapak dan ibu yang 9 jangan dilanggar, bisa gak tuh? Apa tuh 9 Pak Haji? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pagi, mandi tengah malam wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat Barokah wajib, sholat Badiah Qobliyah wajib, sholat tobat wajib. Kenapa saya maksain suruh sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah? Karena setiap pagi sebelum azan subuh itu Allah nurunin 2 malaikat. Malaikat yang pertama dia bilang begini doanya. Doa malaikat manjur gak? Manjur. Doa malaikat apa bu pak? Bikin rezekinya berlimpah. Bikin dia sukses. Bikin anak dan cucunya kaya raya. Bikin dia hidupnya mewah. Orang yang bersedekah di pagi hari. Tapi kebanyakan kita salah kaprah, sedekahnya habis sholat subuh. Harusnya sebelum. Kalau bisa habis asar. Nih jam segini nih. Kita udah sedekah subuh. Kok gitu Pak Haji? Kalau malam takbiran. Habis asar. Kita udah takbir belum? Kan lebarannya besok. Sekarang udah lebaran, udah takbir. Udah. Nah coba bapak dan ibu sedekahnya dimajuin. Kalau orang sebelum kenal RDAY dulu sholat tahajudnya jam berapa? Setengah 4, jam 3. Kalau mau. Tapi setelah kenal RDAY sholat tahajudnya jam berapa? Jam 00. Nah dulu sebelum kenal RDAY bapak dan ibu sedekahnya jam berapa? Habis subuh. Sekarang saya nggak mau, maunya habis asar. Paling telat jam 11 malam. Paling telat jam setengah 12 malam. Udah gitu tutup tidur. Ini enggak. Besok pagi aja. Nggak mau. Kedua,
Saya nggak mau bapak dan ibu sedekahnya dikumpulin. Hari ini dikumpulin 50 taruh di kaleng. Hari ini 100.000 taruh, nggak mau. Saya maunya sedekahnya di muka. Misalkan nih sekarang hari apa nih? Selasa. Sedekahin hari Selasa. Biar umurnya bapak panjang hari Rebo. Biar bapak umurnya panjang hari Kamis. Nah kalau bapak enggak, ngerinya sedekahnya telat, balanya datang duluan. Karena apa? Bala nggak bisa nyalip sedekah, nih sedekah, jalani sedekah. Ini bala nggak bisa nyalip pak, tuh nggak bisa. Sedekah selalu duluan. Tapi kalau bapak sedekahnya enggak, begini. Makanya sedekahnya di muka. Pak Haji, saya nggak setuju mau sedekah di muka. Nggak apa-apa, itu kan haknya bapak dan ibu. Saya kan cuma ngasih masukan. Oke, terakhir. Saya mau bapak dan ibu paksain yang 9. Salah satunya apa? Wajib baca Quran. Karena besok saya tanggal 14 Oktober udah ngeberangkatin anak yatim umroh. Bapak dan ibu belum kepilih. Pasti kepilih akhir tahun. Kenapa? Karena kan sekarang belum kelihatan mana prestasinya. Nah kita berangkatin besok tanggal 14 Oktober. Hari Selasa jam 7 pagi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Boleh gak sih Pak Haji saya nganterin? Boleh. Gratis ijab kabul nanti di bandara. Tapi kan anak yatim kan berangkatnya kan dari RDAY. Setuju. Nanti di sini ijab. Di bandara juga ijab. Ibu peluk bilang, aminin hajat saya ya. Hajat bunda berangkat umroh gratis bersama anak yatim RDAY akhir tahun gitu. Nanti kan dia amin. Kalau bapak bisa nganterin ibu yatim sampai bandara kan gitu. Karena ibu yatim biasanya kalau nganterin anak yatim pingsan, gak ada yang gendong. Tugas bapak gendong. Siap. Enggak lah. Berangkat semuanya lah. Amin. Gratis amin, lah. Amin. Nah besok yang nganterin siapa Pak Haji? Tanggal 14 Oktober Mbak Rati. Nggak apa-apa lah Mbak Rati dulu berangkat ya. Makanya bapak dan ibu paksain. Kan dia udah cair. Pak Haji saya mau berangkat umroh sama anak yatim. Bisa lah. Masa nggak bisa? Nanti maunya saya di bulan Maret, April Pak Mei, Haji Visa Furoda 2026 bapak dan ibu berangkat semuanya. Pasti. Amin. Amin. Nanti bikin paspor di bulan Maret atau bulan Februari bikin paspor. Pak Haji kalau nanti saya umroh kan saya nggak punya uang, dikasih duit bos, masa nggak dikasih duit? Buat jajan di sono malu-maluin aja. Rombongan RDAY melongo ya malu. Rombongan RDAY yang lain pada jajan, bapak dan ibu nggak jajan. Belajarlah nanti di pasar Seng, di mall kan, di mall baunya kan biasanya kan supermarket. Jadi jangan takut. Oke, jadi besok tanggal 14 Oktober bapak dan ibu paksain ijab sama Allah anak yatim yang umroh suruh ngaminin. Boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Pak Haji aku pengen ngasih anak yatim buat jajan di Mekah biar saya nanti pasti berangkat ke Mekah juga. Saya mau ngasih uang jajan, boleh lah. Ngasih uang jajan buat jajan dia nanti di Mekah gitu. Mata uangnya apa? Rupiah kan bisa nanti di sana ditukerin real kan? Nggak usah ibu-ibu nyari real, nggak usah. Kalau saya nggak bisa beli real, nggak bisa bawa rupiah, saya bawanya risoles boleh gak? Boleh, masa nggak boleh? Risoles. Janganlah, masa bawa risol ya. Nah, coba ibu yang masih punya hutang. Saya mau bapak dan ibu nggak boleh ngomong begini. Saya lagi dapat anugerah. Nah, itu negatif gak? Nggak boleh. Kapan utang saya bisa lunas? Negatif gak tuh? Negatif. Tapi bapak dan ibu harus ngomongnya pasti.
Orang yang ngomongnya ada kata mudah-mudahan dan semoga, utangnya tidak akan lunas-lunas. Coba bisa gak kebiasaan ngomong mudah-mudahan sama semoganya jangan dipraktekin, dihilangkan. Kan Bapak dan Ibu masih ngomong, mudah-mudahan saya kebawa umroh sama anak yatim RDAY. Kok mudah-mudahan? Pasti. Mudah-mudahan saya kepilih sama Pak Haji dampingin anak yatim umroh. Kok mudah-mudahan? Mudah-mudahannya doang yang ketemu. Iya, mudah-mudahan doang ketemu sama anak yatim yang berangkat umroh, ketemu sama saya kan jadinya. Berangkat enggak. Nganterin harusnya sampai Mekah Madinah, Bapak dan Ibu cuma nganterin sampai Terminal 3. Anak yatim berangkat, Bapak dan Ibu nangis. Saya nggak ke bawah. Janganlah, harus ke bawah. Makanya paksain besok tanggal 14 Oktober. Pak Haji boleh gak kalau saya langsung ke bandara? Boleh, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta jam 7 pagi pesawatnya Garuda. Bapak dan Ibu peluk anak yatim, peluk. Anak yatimnya semuanya yang kita berangkatin perempuan semua. Nah Bapak gak bakal bisa meluk anak yatim karena kan perempuan. Jadi Bapak peluknya ibu yatim. Ini nih dari tadi memang Pak. Oh iya. Enggak humor. Anak yatimnya kecil-kecil kok yang berangkat. Kecil-kecil yang kemarin dipilihin kan. Iya kecil. Peluk aja nggak apa-apa. Orang masih kecil kok. Bisikin ya dek. Mau tanya sekali Pak. Ya mana mic-nya? Mic-nya mana?